Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video pembelajaran yang berjudul Sentrifus. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknik laboratorium dengan dosen pengampu Bu Prof. Maria Erna, MSI. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Sabultom dengan NIM 2205 113111. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan secara umum apa itu sentrifus, prinsip kerja sentrifus, jenis-jenis sentrifus, bagian-bagian sentrifus, dan cara merawat sentrifus. Sentrifus sendiri adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemisahan partikulat berdasarkan massa jenisnya dengan melakukan proses pengendapan. Proses pengendapan ini nanti akan menghasilkan dua fase, yaitu supernatant berupa cairan dan pellet berupa endapan yang dihasilkan. Seperti contoh di samping bisa dilihat. Peralatan sentrifus ini terdiri dari sebuah rotor dan sebuah motor. Rotor ini berfungsi untuk tempat meletakkan tabung yang berisi larutan yang ingin dipisahkan atau ingin diendapkan. Sedangkan motor ini adalah bagian yang memutar rotor atau bagian mesin. Yang selanjutnya itu prinsip kerja sentrifus. Sentrifus sendiri memiliki prinsip rotasi atau prinsip perputaran. Prinsip rotasi ini menggunakan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang dihasilkan gaya gravitasi. Semakin cepat putaran yang dihasilkan, semakin cepat atau semakin banyak pula partikulat yang dapat diendapkan, dan semakin tinggi juga gaya gravitasi yang dihasilkan. Sentrifus menggunakan satuan waktu RPM atau radius per menit. Sentrifus memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu mikrosentrifus, yang kedua spesial sentrifus, yang ketiga sentrifus berkecepatan tinggi, dan yang keempat yaitu general purpose sentrifus. Jenis-jenis sentrifus ini memiliki beberapa manfaat tertentu yang berbeda-beda. Untuk jenis-jenis sentrifus ini nantinya akan dijelaskan lebih spesifik oleh kelompok saya. Perkenalkan, saya Desi Triayuni dengan NIM 2205124972. Di sini saya akan membahas mengenai mikrosentrifus. Berikut penjelasannya. Mikrosentrifus memutar mikrotubes khusus pada kecepatan tinggi. Volume mikrotubes berkisar 0,5 sampai 2,0 mili. Berikut merupakan cara menggunakan mikrosentrifus. Yang pertama, pastikan kabel power sudah terhubung dengan aliran listrik. Kemudian, kita nyalakan saklar yang ada di samping sentrifus. Di depan bagian ini, kita bisa setting RPM yang kita kehendaki dengan cara menekan tanda panah atas atau tanda panah bawah. Nah, di sini tertulis angka 12.0, artinya kecepatannya 12.000 RPM. Kemudian, timer kita bisa juga setting di sini angka 3, artinya 3 menit. Kalau mau dinaikkan, kita bisa tekan arah panah atas. Nah, bagian ini adalah suhunya. 25 derajat, artinya masih menggunakan suhu ruang. Jika kita menginginkan kondisi suhu yang lebih rendah, kita bisa tekan di arah bawah sampai misalnya 4 derajat. Kemudian kita tekan tombol ini untuk membuka sentrifus. Bagian dalam ada angka yang tertera ini untuk mempermudah kita meletakkan sampel. Jika sampel kita cuma sedikit, jadi meletakkannya harus seimbang. Misalnya, saya punya 4 sampel, jadi harus diletakkan di angka 1 dan kemudian di seberangnya 13. Kemudian,
di angka 6 dan di seberangnya di angka 18. Jadi, sampel harus seimbang. Setelah tabung mikrocup kita masukkan, kita tutup sampai berbunyi klik. Dan kita bisa memulai sentrifuge ini dengan cara menekan tanda play ini. Misalnya, ketika kita sudah menyalakan sentrifuge terdengar suara kasar di bagian dalam, bisa jadi sampel tidak seimbang. Nah, untuk menghentikannya, kita bisa menekan tanda stop. Jadi, sebelum waktu sentrifuge berakhir, kita bisa menghentikannya dengan menekan tanda stop ini. Mikrosentrifuge ini juga bisa berfungsi sebagai spin down. Jadi seperti sentrifuge tapi cuma sebentar. Nah, kita bisa menekan tombol seperti play 2 ini. Jadi, ketika kita tekan, dia akan hanya beberapa detik saja dan langsung end. Jika sudah selesai, kita bisa membuka kembali sentrifuge ini dan mengambil sampel kita. Kemudian, kita tutup dan kita matikan saklar yang ada di samping sentrifuge. Perkenalkan, nama saya Mega Widastuti dengan NIM 2205111720. Di sini saya akan menjelaskan mengenai specialty centrifuge, di mana jenis sentrifuge ini dipakai pada keperluan yang lebih spesifik pada bidang kedokteran. Contohnya pada micromatrosit centrifuge dan blood bank centrifuge. Berikut ini bagian-bagian dari specialty centrifuge. Pertama, ada tombol power yang berfungsi untuk menghidupkan sentrifuge. Yang kedua, ada tombol timer untuk mengatur waktu dan tombol speed untuk mengatur kecepatan dari sentrifuge. Bagian lainnya dari sentrifuge yaitu adalah penutup untuk mengamankan sampel agar tidak terlempar keluar. Di dalam sentrifuge terdapat sebuah rotor yang merupakan tempat meletakkan tabung dan menghasilkan gaya sentrifugal. Berikut ini adalah salah satu contoh penggunaan dari specialty centrifuge. Yang pertama, kita melakukan pengambilan sampel darah melalui suntikan. Kemudian, darah akan kita bekukan. Setelah darah beku, darah siap untuk dimasukkan dalam rotor menggunakan tube dan jangan lupa untuk pembandingnya. Kemudian, bukalah penutup sentrifuge. Letakkan sampel di rotor. Sampel dan pembanding diletakkan secara berhadapan dengan tujuan agar seimbang. Kemudian, tutuplah kembali penutup dari sentrifuge. Kemudian, yang terakhir adalah nyalakan sentrifuge dan atur waktu serta kecepatannya. Berikut adalah hasil dari sentrifugasi dari darah, yang dimana bagian atasnya merupakan fase supernatant, sedangkan bagian bawahnya adalah fase pellet. Perkenalkan, nama saya Yustika Septiana Simanjunta dengan NIM 2205135853. Di sini saya akan menjelaskan tentang sentrifuge berkecepatan tinggi. Sentrifuge berkecepatan tinggi ini ada dua macam. Yang pertama, ultrasentrifuge, yaitu alat yang memiliki kecepatan tinggi dan berputar dengan kecepatan di atas 50.000 rpm. Yang kedua, yaitu refrigerator centrifuge, yaitu alat yang memiliki kecepatan tinggi dan berputar dengan kecepatan 0 sampai dengan 20.000 rpm. Kedua alat ini dilengkapi dengan mesin pendingin yang berfungsi untuk menjaga sampel tetap dingin selama proses sentrifugasi. Bagian-bagian dari sentrifuge berkecepatan tinggi. Display adalah layar atau panel yang menampilkan informasi penting seperti kecepatan rotasi, waktu operasi, suhu, dan status lainnya. Kontrol panel berisi tombol dan pengatur yang digunakan untuk mengoperasikan sentrifuge. Pengguna dapat mengatur kecepatan rotasi, waktu operasi, dan fitur lainnya melalui kontrol panel. Rotor adalah komponen yang berputar dengan kecepatan tinggi dan menampung sampel yang akan dipisahkan. Chamber atau ruang adalah tempat di mana rotor dan sampel akan ditempatkan saat proses sentrifugasi.
Lid atau penutup adalah penutup yang akan menutupi kamber saat sentrifugasi beroperasi. Penggunaan sentrifus berkecepatan tinggi digunakan dalam berbagai bidang. Dalam bidang riset dan laboratorium, digunakan untuk memisahkan berbagai zat dalam analisis kimia. Dalam bidang kedokteran dan diagnostik, digunakan untuk memisahkan serum plasma dari sel darah. Dalam bidang industri farmasi, digunakan untuk pemurnian produk farmasi. Dalam bidang industri minyak dan gas, digunakan untuk menghilangkan partikel padat dari cairan yang dihasilkan selama proses produksi minyak dan gas. Perkenalkan, saya Tasya Wanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai General Purpose Centrifuge. Nah, sesuai dengan namanya, yakni General, centrifuge jenis ini adalah yang paling umum digunakan di laboratorium dan biasanya berbentuk tabletop yang bisa diletakkan di atas meja. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari General Purpose Centrifuge. Centrifuge ini dirancang untuk pemisahan sampel urin, serum, atau cairan lain dari bahan padat yang tidak larut. Centrifuge ini biasanya berkecepatan 0 sampai 3000 rpm atau rotasi per menit dan bisa menampung sampel dari 5 sampai 100 ml. Centrifuge ini juga terdiri dari komponen-komponen yang mana komponennya tidak jauh berbeda dari jenis centrifuge lainnya, yaitu yang pertama adalah lid atau penutup yang bisa berbentuk manual dan otomatis. Yang kedua yaitu kontrol yang terdiri dari timer, kecepatan, dan tanda open penutup jika penutupnya tadi berbentuk otomatis. Selanjutnya yaitu rotor. Rotor ini merupakan tempat untuk meletakkan larutan yang akan dipisahkan. Selanjutnya ada camber yang merupakan bagian terluar dari motor dan rotor. Dan motor itu sendiri merupakan alat yang akan melakukan proses pemutaran dengan gaya sentrifugal. Selanjutnya yaitu cara menggunakan General Purpose Centrifuge. Sebenarnya cara menggunakan centrifuge ini tidak terlalu rumit, namun memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan sampel larutan yang akan dipisahkan menggunakan wadah yang sesuai atau biasa disebut tube atau tabung. Ya, selanjutnya tentunya kita akan menyalakan alat sentrifuge dan membuka alat tadi. Jika sentrifuge ini memiliki tutup yang otomatis, maka pada kontrol biasanya ada bacaan open. Nah, di situ adalah tombol untuk membuka penutupnya tadi. Selanjutnya kita memasukkan sampel tadi pada rotor. Nah, pada saat memasukkan sampel ini ke rotor, kita harus menyusunnya secara berseberangan atau seimbang. Jika tidak ada sampel, maka boleh dimasukkan air agar sampel tadi menjadi seimbang. Selanjutnya, kita akan menutup kembali sentrifuge tadi itu dengan menekannya saja. Nah, hal yang akan dilakukan lagi yaitu kita akan mengatur kecepatan dan timer yang diinginkan sesuai dari hasil yang ingin dicapai sampel tadi. Kecepatan di sini disebut dengan RPM atau rotasi per menit. Kecepatan yang biasa digunakan yaitu sekitar 1500 RPM. Sedangkan waktu yang biasa digunakan yaitu sekitar 5-10 menit. Dan yang terakhir yaitu tekan start dan tunggu sentrifuge ini sampai berhenti. Nah, pada hasil sampel terakhir, sampel larutan akan terbagi menjadi dua, yaitu supernatant dan pelet. Yang mana biasanya supernatant ini berbentuk cairan dan pelet berbentuk padatan. Agar kecepatan dan waktu pada sentrifuge tadi akurat, kita harus melakukan kalibrasi paling setidaknya setiap 3 bulan sekali. Alat yang biasa digunakan untuk mengkalibrasi pada kecepatan putaran sentrifuge ini disebut dengan takometer.
Dan takometer ini sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu takometer kontak dan optik. Pada video ini, saya menampilkan cara kalibrasi kecepatan sentrifus dengan takometer optik. Seperti yang kita lihat, diletakkan bagian magnet di sekeliling coil sehingga menimbulkan aliran listrik bila alat lain dijalankan. Nah, langkah selanjutnya, set atau atur sentrifus pada kecepatan tertentu seperti 3000 rpm. Catat rpm yang ditunjukkan pada takometer dan ulangi beberapa kali. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan kalibrasi pada rpm sentrifus terhadap rpm takometer. Bisa kita lihat pada tabel yang saya tampilkan di atas, ada 3 kali pengujian RPM sentrifus dan RPM takometer. Setelah itu kita cari rata-ratanya, dan kemudian setelah dapat rata-ratanya kita akan mencari penyimpangan RPM dengan cara membagi rata-rata RPM sentrifus dengan RPM takometer dikali 100%. Dan kita dapati hasilnya 99,93 rpm. Lalu selanjutnya, untuk melihat apakah sentrifus ini masih layak dipakai atau tidak, kita bisa melihat penyimpangannya, yang mana kecepatan putar atau rpm masih dapat diterima bila rata-rata penyimpangannya kurang dari 5%. Nah, dari tabel di atas kita mendapati rang penyimpangan yaitu 2900,07 sampai 3099,93, yang artinya sentrifus ini tidak layak pakai jika rang penyimpangannya di bawah 2900,07 dan di atas 3099,93. Di sini kita tadi mendapati hasil rata-ratanya itu 3002, yang dimana sentrifus ini masih layak pakai. Selanjutnya yaitu pada kalibrasi waktu, bisa kita lihat pada tabel di atas, sama pada kalibrasi RPM tadi, namun di sini bedanya nilai rata-ratanya tidak boleh lebih dari 10%. Dalam penggunaannya, sentrifus sendiri memiliki beberapa cara pemeliharaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, bersihkan dinding bagian dalam dengan larutan antiseptik setiap minggu, atau bila terjadi tumpahan atau ada tabung yang pecah. Yang kedua, gunakan tabung dengan ukuran tipe yang sesuai. Untuk setiap sentrifus beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifus dijalankan. Setiap sentrifus yang dijelaskan terlebih dahulu memiliki jenis-jenis tabung atau ukuran tabung yang berbeda. Itu harus disesuaikan supaya tidak terjadi nanti kecelakaan saat melakukan percobaan. Beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifus dijalankan. Maksudnya itu beban yang ingin diletakkan dalam rotor itu harus seimbang atau selang-seling atau berseberangan kalau memang sentrifus atau larutan yang ingin diendapkan tidak terlalu banyak. Yang ketiga yaitu pastikan bahwa penutup telah menutup dengan baik dan kencang sebelum sentrifus dijalankan. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Yang keempat yaitu periksa bantalan pada wadah tabung. Bila bantalan tidak ada, maka tabung mudah pecah waktu disentrifus karena adanya gaya sentrifugal yang kuat menekan tabung kaca ke dasar wadah. Yang kelima, cegah jangan sampai ada kotoran atau ceceran zat yang ditimbang, baik padat maupun cair pada timbangan. Yang keenam, yaitu gunakan forceps untuk mengangkat bahan yang akan ditimbang untuk mencegah adanya pengotoran lemak, lembab ataupun keringat dari tangan. Mungkin itu beberapa cara pemeliharaan yang harus diperhatikan oleh praktikan dalam menggunakan sentrifus. Berikut ini adalah salah satu contoh penggunaan sentrifugasi pada Laboratorium Pendidikan Kimia FKIP Universitas Riau. Di sini kita memiliki sebuah larutan santan yang akan kita encerkan pada sentrifugasi. Masing-masing larutan akan kita takar sebanyak 7 mili.
Setelah larutan disiapkan, selanjutnya kita akan mencolok kabel dari sentrifugasi dan membuka penutup dari sentrifugasi dan meletakkan tabung reaksi atau tube ke dalam sebuah rotor. Tabung harus diletakkan secara berhadapan agar seimbang. Kemudian, tutuplah kembali sentrifugasi tersebut. Setelah itu, kita aktifkan tombol timer pada waktu 10 menit dan pada tombol speed atau kecepatan pada 3000 rpm. Setelah alat sentrifugasi diaktifkan, maka tunggulah beberapa saat dan jangan pernah untuk membuka alat sentrifugasi tersebut. Setelah alat berhenti bekerja, maka ambillah satu persatu tabung reaksi atau tube tersebut dan didapati hasil sebagai berikut. Bagian atas disebut dengan krim karena lebih banyak kandungan minyaknya, serta pada bagian bawah disebut dengan skim karena massa jenisnya lebih berat daripada krim. Setelah alat selesai digunakan, maka pastikan alat sudah dimatikan dan mencabut colokan. Bersihkan alat-alat yang telah digunakan dan simpan alat sesuai dengan tempatnya. Baik, cukup sekian presentasi video pembelajaran kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.